Pemirsa, kejujuran merupakan sifat yang sangat mulia, namun jujur saja tidaklah cukup. Integritas di atas kejujuran, itulah topik perbincangan kita tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Ari Nugrahanto dari Action Coach Indonesia. Selamat pagi Coach Ari. Pagi Chandra, apa kabar lagi nih? Ketemu lagi kita nih Coach Ari. Nah, kita harus jujur, tapi jujur saja itu tidak cukup. Maksudnya bagaimana ini? Kalau kita bicara di atas kejujuran tuh ada namanya pola pikir integrity atau orang yang punya integritas. Gitu. Bisa dijelaskan seperti apa? Integritas itu tidak kelihatan, jadi intangible, artinya bisa menilai diri kita sendiri. Contoh paling gampang kalau ada sesuatu yang, contoh kayak misalnya kita kerja sekarang gitu ya, posisi tertentu. Orang tahu kita punya posisi dan kita punya prestasi yang bagus gitu ya. Datanglah biasa dong, namanya perusahaan pasti ada namanya hunting and farming. Hunting itu dia mau menghunting, saya mau cari orang bagus. Ketemu orang si A ini yang tadi berprestasi tadi bagus itu, ya kan? Dihunting nih sama perusahaan si B misalnya gitu. Ditawarkan dong pasti, apa yang ditawarin pastinya. Mau nggak kerja sama saya? Pasti begitu dong, ya kan? Saya berani gaji 2 kali lipat, malah mungkin 5 kali lipat deh, asal kamu meninggalkan kantor kamu yang lama. Nah disinilah ujian integritas terjadi gitu loh. Dimana si A ini, yang karyawan hebat ini, dia akan mengatakan tidak gitu loh. Dengan tentu dengan baik-baik ya, artinya bukan berarti dia tidak pintar atau dia bodoh udah mengatakan oh namanya kesempatan bagus nggak diambil itu, tapi karena dia punya integritas yang tinggi dan dia masih punya tanggung jawab moral dengan perusahaan, dia tidak ambil kesempatan itu. Oke, bagaimana dengan orang yang memiliki integritas tapi ternyata tidak memiliki kejujuran atau kebalikannya? Bagaimana kita bisa jujur sekaligus juga memiliki integritas? That's very interesting questions. Pertanyaan menarik sekali itu. Jadi memang itu bisa terjadi sih sebenarnya, orang yang punya integritas tapi dia nggak jujur. Tapi kalau orang yang sudah punya integrity, itu yang normal biasanya tidak jujur sih. Ya itu pengalaman yang sudah saya perhatikan selama ini dengan beberapa orang yang saya temui, beberapa klien yang saya temui. Orang yang awalnya tidak jujur itu pasti susah untuk punya integritas. Tapi kalau orang yang punya integritas awal tuh dari kejujuran dulu, baru dia punya integritas. Itu seperti step-stepnya gitu loh. Jadi nggak mungkin dia melalui proses yang lompat tiba-tiba dia punya integritas. Tapi dia korupsi, nah itu nggak mungkin kayaknya. Oke, jadi langkah awal bagi orang jujur ini supaya pada akhirnya memiliki integritas diri bagaimana? Langkah awalnya kita sih biasanya ujiannya itu ada di hal yang kecil lah. Misalnya gini, jangan korupsi waktu kerja deh gitu kalau kata karyawan ya. Jadi misalnya kita dari jam 7 atau jam 5 kita kerja. Ya kita harus sesuai dengan apa di situ disebut perusahaan. Misalnya kalau jam 12 istirahat sampai jam 1 ya sampai jam 1 aja. Jangan terus ditambah-tambahin sampai jam setengah 2 atau setengah 3 dengan alasan berbagai macam tadi gitu ya. Tapi kita coba disiplin dengan berangkat kerja masuk jam 7 dan pulang jam 5. Itu aja latihan seperti itu langkah paling sederhana. Kalau kita mempunyai integritas yang tinggi, kita coba, itu kan gitu kita nggak bisa dilihat juga, artinya begini, itu udah kewajiban kita sebagai seorang karyawan atau kewajiban sebagai siapa yang diberikan kontrak kerja jam segini pada jam segini, tapi yang bisa menilai diri kita sendiri. Sekarang coba kalau kita bilang enggak, tadi kita kerja kok, tapi kalau alam pikiran kita mikirin sampingan misalnya, kan lagi ngetren tuh sampingan ya, nah itu udah nggak punya integritas. Jadi memang tantangan terbesar dari memiliki integritas itu justru kesadaran diri kita sendiri. Diri sendiri. Jadi saya selalu katakan bahwa sebelum kita menilai atau ngejudge sesuatu, baik itu orang lain atau lingkungan atau apapun juga, coba balik ke diri kita dulu sendiri deh. Kita ini bagaimana gitu loh. Pikiran kita ini udah be present belum dengan sesuatu yang udah kita komit. Ya, kalau kita paling gampang balik-balik aja kalau kita sebagai seorang karyawan atau seorang pekerja gitu ya, kita sudah diikat kontrak dengan kita dikasih kompensasi gaji dan segala macam, berarti di situ ada sebuah janji kita kan, kita komitmen. Nah orang-orang yang punya integritas dia akan menjaga komitmen itu gitu loh, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Oke, komit kepada perkataannya sendiri. Iya dong, kan kita tanda tangan di situ. Oke, Coach Ari, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh